gengs, konnichiwa minasan. Welcome to our channel Hibiki Cendekia yang selalu bawa informasi, pembelajaran, keseruan, dan kekinian seputar negara Jepang. Pasti banyak dari kalian yang sering dengar tentang yen Jepang, tapi nggak semua orang tahu apa yang bikin mata uang ini melemah. Nah, di video kali ini kita bakal bahas dengan cara yang seru dan gampang dimengerti supaya kalian bisa paham dengan jelas. Kita akan kulik satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi kurs yen, mulai dari kebijakan suku bunga, kekuatan ekonomi, harga barang impor, hingga intervensi pemerintah. Semua ini bakal kita bahas dengan gaya yang santai dan visual yang pastinya bikin kalian betah nonton. Jadi, kalau kalian penasaran kenapa yen bisa melemah dan dampaknya buat ekonomi Jepang, pastikan kalian tetap di sini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video keren lainnya. Oke guys, sekarang kita masuk ke alasan pertama yang bikin kurs yen Jepang turun. Siap? Yuk kita mulai! Jadi, kita punya dua pemain besar dalam dunia perbankan internasional. Yang pertama ada Bank Sentral Jepang atau yang sering disebut BOJ dan Bank Sentral Amerika Serikat yang dikenal dengan nama The Federal Reserve atau Fed. Nah, BOJ ini masih mempertahankan suku bunga rendah. Apa sih artinya? Sederhananya, suku bunga itu adalah tarif yang dikenakan untuk meminjam uang dari bank. Dengan suku bunga yang rendah, orang-orang lebih mudah meminjam uang. Dan ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bayangkan, kalau kalian bisa pinjam uang dengan bunga yang kecil, tentu aja kalian lebih semangat untuk berinvestasi atau belanja kan? Itu yang diharapkan BOJ untuk ekonomi Jepang supaya tetap aktif dan gak terhenti. Tapi di sisi lain, Bank Sentral Amerika Serikat lagi sibuk menaikkan suku bunga mereka. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengontrol inflasi, yaitu kenaikan harga barang-barang yang bikin kita harus bayar lebih mahal. Dengan suku bunga yang lebih tinggi, pinjaman jadi lebih mahal, sehingga orang-orang cenderung menabung atau investasi di dolar Amerika Serikat karena imbal hasilnya lebih menarik. Nah, karena suku bunga di AS lebih tinggi, banyak investor jadi lebih tertarik sama dolar daripada yen. Mereka pindah investasi mereka dari yen ke dolar. Dan ini bikin permintaan terhadap dolar Amerika Serikat meningkat. Akibatnya nilai yen turun. Jadi kalau kalian perhatikan nilai yen yang melemah, salah satu penyebabnya adalah perbedaan kebijakan suku bunga antara BOJ dan Fed. Keren kan? Gimana? Udah mulai paham? Kita bakal lanjut ke alasan berikutnya yang gak kalah menarik. Oke, Hibiki no Tomo, sekarang kita lanjut ke alasan kedua yang bikin kurs yen Jepang turun, yaitu kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Saat ini, ekonomi Amerika Serikat lagi dalam kondisi super kuat. Kalian bisa bayangkan kayak gimana? Ekonomi yang cerah, pertumbuhan bisnis yang pesat, dan pasar kerja yang booming. Kenapa? Karena ketika ekonomi suatu negara kuat, mata uangnya juga cenderung lebih kuat. Ketika ekonomi Amerika Serikat lagi bagus, banyak investor yang merasa aman dan yakin untuk menyimpan atau berinvestasi dalam bentuk dolar. Jadi, permintaan terhadap dolar meningkat pesat. Sebaliknya, ketika banyak investor pindah dari yen ke dolar, otomatis nilai yen jadi turun. Ini mirip kayak kalau ada banyak orang yang jual barang yang sama, harga barang itu jadi turun karena pasokan lebih banyak dari permintaan. Nah, dalam kasus ini, yen jadi tertekan karena lebih sedikit orang yang tertarik pada yen dibandingkan dolar. Kalian mungkin pernah dengar bahwa negara dengan ekonomi yang kuat biasanya punya mata uang yang kuat juga. Ini bener banget, karena dolar Amerika Serikat lagi jadi primadona di pasar investasi. Akibatnya nilai yen jadi lebih lemah. Oke, sekarang kita masuk ke alasan ketiga yang bikin kurs yen Jepang turun, yaitu harga impor yang tinggi. Ketika yen melemah, barang-barang impor jadi lebih mahal di Jepang. Kenapa? Karena nilai yen yang lebih rendah berarti kalian butuh lebih banyak yen untuk membeli barang-barang dari luar negeri. Bayangin aja, harga bahan bakar, makanan, dan barang-barang lain yang diimpor dari negara lain jadi naik. Contoh gampangnya adalah harga makanan. Kalau yen melemah, kalian harus bayar lebih banyak yen untuk membeli makanan yang diimpor. Ini tentunya bikin pengeluaran sehari-hari kalian jadi lebih besar.
Kalian pasti ngerasa dampaknya kan? Misalnya, harga beras, daging, atau sayur-sayuran yang biasanya kalian beli jadi lebih mahal. Ini bikin dompet kalian lebih menipis dan menangis. Jadi, semakin lemah yen, semakin mahal barang-barang impor di Jepang, yang tentu aja bikin inflasi naik dan daya beli masyarakat turun. Lanjut ke alasan keempat yang bikin kurs yen Jepang turun, yaitu ekspor dan defisit perdagangan. Biasanya kan, kalau mata uang suatu negara melemah, seharusnya ekspor mereka jadi lebih murah untuk dibeli negara lain. Misalnya, produk-produk Jepang seperti mobil, elektronik, atau pakaian jadi lebih terjangkau bagi pembeli dari luar negeri. Logikanya, kalau barang-barang Jepang lebih murah, lebih banyak negara yang akan membeli produk Jepang kan? Tapi kenyataannya, volume ekspor Jepang nggak meningkat secara signifikan, meskipun yen lebih lemah. Kenapa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah bahwa banyak negara masih menghadapi tantangan ekonomi dan gak bisa membeli lebih banyak barang, bahkan jika harganya lebih murah. Selain itu, Jepang juga terus mengalami defisit perdagangan. Apa sih defisit perdagangan itu? Sederhananya gini, defisit perdagangan terjadi ketika sebuah negara mengimpor lebih banyak barang daripada yang diekspornya. Jadi, Jepang beli banyak barang dari luar negeri, tapi barang yang diekspor ke luar negeri nggak sebanyak itu. Nah, defisit perdagangan ini artinya Jepang lebih banyak mengeluarkan yen untuk barang-barang impor daripada mendapatkan yen dari barang-barang ekspor. Ini membuat nilai yen semakin tertekan karena lebih banyak yen yang keluar dari Jepang daripada yang masuk. Oleh karena itu, meskipun yen lemah, seharusnya membuat ekspor lebih murah. Defisit perdagangan yang besar tetap menekan yen lebih tinggi. Jadi Hibige no Tomo, meskipun yen yang lemah, seharusnya bisa jadi keuntungan untuk ekspor. Kenyataannya, volume ekspor Jepang tetap nggak mengalami lonjakan signifikan. Ditambah lagi dengan defisit perdagangan, ini jadi salah satu alasan utama kenapa nilai yen terus menurun. Oke guys, kita sampai di alasan terakhir yang bikin kurs yen Jepang turun, yaitu intervensi pemerintah yang terbatas. Pemerintah Jepang sebenarnya udah berusaha keras nih buat menstabilkan nilai yen. Mereka mencoba berbagai langkah seperti melakukan intervensi langsung di pasar valuta asing atau memberikan kebijakan ekonomi untuk mendukung mata uang mereka. Tujuannya adalah supaya yen tidak terus-menerus melemah dan bikin kondisi ekonomi Jepang semakin sulit. Namun sayangnya, usaha-usaha ini belum cukup efektif untuk mengubah tren penurunan yen yang sudah terjadi. Ada beberapa alasan kenapa langkah-langkah pemerintah ini belum membuahkan hasil yang diharapkan. Salah satunya adalah karena perubahan nilai tukar mata uang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor global. Jadi, meskipun pemerintah Jepang udah turun tangan, seringkali hasilnya tidak langsung terlihat atau tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah. Selain itu, intervensi pemerintah juga seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kondisi ekonomi global yang tidak selalu mendukung. Misalnya, jika ekonomi dunia sedang tidak stabil atau negara-negara lain juga mengalami masalah ekonomi, intervensi pemerintah Jepang bisa jadi kurang efektif dalam mengatasi penurunan nilai yen. Jadi, meskipun ada usaha dari pemerintah Jepang untuk menstabilkan yen, hasilnya belum cukup signifikan untuk mengubah tren penurunan ini. Yen tetap aja melemah, dan ini jadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi Jepang di tengah situasi ekonomi global yang rumit. Sekarang kalian udah tahu kan kenapa kurs yen Jepang bisa turun dan apa aja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari kebijakan suku bunga, kekuatan ekonomi Amerika Serikat, harga impor yang tinggi, hingga intervensi pemerintah yang terbatas. Kita udah kupas semua dengan detail. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bikin kalian lebih paham tentang ekonomi Jepang dan bagaimana hubungannya dengan nilai tukar mata uang. Nah, buat kalian yang sudah kerja di Jepang, masih mikir worth it nggak sih kerja di Jepang di masa sekarang? Lebih baik banyak-banyak bersyukur deh. Kerja di Jepang masih worth it loh, karena dilihat dari beberapa negara lain yang gajinya masih terbilang besar, tapi masuknya susah, seperti contohnya di negara tetangga, cuman ada program pemerintah aja. Kalau kerja ke Jepang, sekarang ada program mandiri yang lebih mudah dan dinamakan program Tokuteginu, yang bisa kalian dapatkan melalui Hibiki Cendekia, lembaga yang memfasilitasi kerja Jepang dari
dari nol sampai berangkat nih Mina. Gimana nih Mina, masih ingin kerja di Jepang atau Indonesia aja nih Mina? Yang nyari kerjanya susah banget. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ke channel kami supaya kalian bisa terus update dengan video-video menarik lainnya. Kita bakal bikin terus konten-konten inovatif dan seru tentang berbagai topik yang kalian suka.